Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kandang entok. Kandang entok yang baik itu yang seperti apa sih? Kadang ada beberapa teman yang tanya, bagaimana cara penataan kandang entok yang baik. Maka dari itu saya akan membahas tentang kandang entok. Yang pertama soal prinsip kandang. Kandang entok itu minimal ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Pertama adalah kering, yang kedua bersih, yang ketiga bebas amonia. Yang pertama terkait dengan kering. Jadi usahakan kandang entok itu kering. Meskipun entok merupakan hewan yang, suka bermain dengan air, tapi dia prinsipnya, tidak boleh terkena atau tidak boleh kandangnya itu basah. Karena ketika kandang basah itu maka disitulah sumber penyakit. Jadi penataan kandang itu prinsipnya harus kering. Yang kedua harus bersih. Ya, meskipun, terkadang entok dikenal sebagai hewan yang jorok ya, karena kalau di pedesaan itu suka bermain di, comberan, di saluran, got begitu, tapi ketika entok ini kemudian dibudidayakan, maka harus, kebersihan kandang harus dijamin. Jadi pembersihan kandang bisa dilakukan, 2 minggu sekali atau mungkin 1 minggu sekali, tergantung dari kesibukan teman-teman semua. Yang ketiga, ketika proses, 2 hal tadi itu dilaksanakan, maka kandang itu memang harus bebas amonia. Amonia itu muncul ketika kandang itu kotor, yang kedua kandang itu basah. Nah, ketika amonia itu tinggi, maka kemudian akan mengganggu kesehatan entok. Jadi, 3 prinsip dasar ini yang kemudian harus diterapkan dalam, kandang entok begitu. Nah, selanjutnya terkait dengan tata letak kandang. Nah, tata letak kandang ini penting untuk diperhatikan juga agar, kandang entok itu sehat. Kalau kandang itu sudah sehat, maka hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu juga insya Allah akan sehat. Yang pertama, untuk menjamin kandang itu kering, maka kemudian asupan sinar matahari itu harus, baik begitu. Nah, agar asupan matahari kandang itu baik, maka letak kandang itu yang baik itu adalah menghadap ke terbitnya matahari atau ke tenggelamnya matahari. Yang baik itu menghadap ke timur atau ke barat. Ketika matahari terbit, maka kandang itu akan, mendapatkan sinar matahari yang cukup. Begitupun di sore hari, ya pokoknya pilihannya ada 2, kalau nggak menghadap ke timur, ya menghadap ke barat. Tapi yang lebih baik itu menghadap ke timur karena kandang akan mendapatkan asupan sinar matahari yang baik ya, karena, sinar matahari pagi itu mengandung, vitamin D yang baik untuk pertumbuhan entok. Yang selanjutnya, kandang itu diletakkan yang lebih baik itu jauh dari rumah. Jadi paling tidak ya 5 meter atau 10 meter. Ini kalau pemeliharaannya, dalam jumlah yang banyak. Kalau cuman melihara 5 sampai 10 ya bisa kemudian ditaruh di belakang rumah. Tapi kalau sudah 50 ini ya maka kemudian, saya menganjurkan untuk kandangnya itu agak jauh dari rumah, ya paling enggak ya 10 meter lah, agar, rumah kita tetap steril, tidak, terkena penyakit ya, barangkali kalau kandangnya suatu saat kena penyakit maka tidak masuk ke dalam rumah. Itu jadi saya sarankan agar kandang entok itu memang agak jauh dari rumah, ketika memelihara entok dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah pagar kandang luar itu harus tertutup ya. Jadi misalkan, teman-teman mempunyai satu kandang, maka kandang bagian luar itu harus tertutup. Fungsinya agar, entok-entok kita itu tidak kontak langsung dengan hewan-hewan luar ya, luar kandang. Misalkan ada entok tetangga yang main, nyamperin ke kandang kita, itu kalau, pagar luarnya itu hanya ram-ram bambu, itu masih bisa, kontak langsung dengan hewan luar. Maka kemudian saya sarankan menggunakan, pagar tertutup. Kalau punyanya adalah ram bambu, maka tinggal dikasih
spanduk agar kemudian, tidak terjadi kontak langsung dengan hewan luar. Yang selanjutnya, konstruksi kandang. Jadi prinsipnya kandang itu ada 2. Yang pertama adalah, kandang tertutup dan kandang terbuka. Kandang tertutup itu fungsinya nanti untuk tempat istirahat, tempat bertelur entok. Sementara kandang terbuka itu fungsinya untuk umbaran. Jadi kalau di tempat saya, ada 2 ruangan, yaitu ruangan tertutup untuk tempat bertelur, kemudian tempat istirahat dan menghindari pencurian. Karena beberapa kali, terjadi pencurian ya, pencurian ayam, pencurian entok, maka kemudian saya membuatnya ada kandang tertutup. Kalau malam saya tutup rapat, saya kunci begitu agar, tidak mudah kemalingan begitu. Yang kedua ada kandang terbuka untuk umbaran. Jadi ketika siang hari entok-entok akan keluar, akan makan di luar, mandi juga di luar, minum juga di luar. Pokoknya kandang tertutup itu hanya untuk bertelur dan beristirahat, tidak boleh memberikan pakan di, kandang tertutup ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan kandang itu memiliki sirkulasi udara yang cukup ya. Jadi meskipun, kandang tertutup, ada kandang tertutup, maka kemudian sirkulasi udara juga harus diperhatikan, di mana, jendelanya harus cukup lebar agar angin dari luar bisa masuk gitu, bisa didesain sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara itu cukup masuk ke dalam kandang. Yang selanjutnya, eee, kolam kolam, entok yang tempat mandi itu pastikan diletakkan di kandang umbaran yang bisa terkena sinar matahari langsung mulai dari pagi, siang, sampai sore. Kenapa? Karena kolam untuk mandi ini kan relatif tempat untuk bermain entok, yang kemudian airnya bisa kemudian, eee, nyiprat atau percik ke mana-mana. Sehingga kalau ditempatkan di tempat yang teduh maka akan lembab dan becek. Ketika kolamnya diletakkan di luar kandang yang full sinar matahari, maka dia, akan cepat kering begitu, sehingga entok-entok kita tetap akan sehat. Nah, bagaimana dengan konstruksi kandang? Ya konstruksi kandang sudah lazim ya ditemui, yang pertama berbahan bambu boleh, atau dibuatkan permanen pakai tembok semen juga boleh, mau pakai jaring juga boleh, mau pakai kayu juga boleh. Tergantung ketersediaan bahan baku yang ada di tempat teman-teman semua. Yang selanjutnya terkait dengan pemeliharaan kandang. Kandang yang sehat akan menentukan entok yang sehat. Maka kemudian yang harus dilakukan teman-teman adalah jaga kebersihan kandang. Membersihkan kandang itu menjadi faktor utama, bisa dilakukan seminggu 2 kali kalau yang memiliki waktu luang, bisa juga seminggu 1 kali. Tapi minimal kandang itu memang harus dibersihkan seminggu 1 kali. Sehingga di samping kotorannya juga hilang, ketika kandang bersih juga bulu-bulu entok juga akan semakin terlihat cerah begitu, ya. Kemudian bersihkan kolam entok ya. Jadi ketika kolam entok diisi air untuk mandi begitu, nah setelah 3 hari, kolam entok harus kemudian dibersihkan juga. Karena salah satu kontak penyakit, penularan penyakit salah satunya mulai melalui air minum dan kolam air begitu. Sehingga kalau kolam airnya itu keruh, kemudian kotor, maka juga akan menimbulkan atau memicu banyak penyakit. Sehingga, kebersihan kolam ini juga harus dijaga, khususnya untuk, entok hias ya, karena entok hias kalau tidak mandi itu maka ya bulunya akan kusam begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bersihkan air minum ya, tempat air minumnya juga harus wajib dibersihkan paling enggak ya setiap hari, kalau tidak ya 2 kali sehari. Sehingga, entok-entok kita akan selalu sehat begitu. Nah, ini yang berikutnya adalah yang sangat penting, lakukan penyemprotan desinfektan, minimal 1 bulan sekali. Ya meskipun entok itu memiliki ketahanan tubuh yang
kuat 2 kali lipat dibandingkan ayam, tapi tetap kita harus melakukan upaya pencegahan yang, baik begitu, agar entok-entok kita selalu sehat. Karena, banyak kasus yang kemudian entok itu dalam jumlah banyak itu bisa mati 1 hari sekaligus. Ini disebabkan oleh virus ya. Nah, itu karena penataan atau pemeliharaan kandangnya itu kurang bagus, sehingga kalau pemeliharaannya kandang itu bagus, dilakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, pembersihan kolam mandi, kemudian pembersihan tempat air minum, dan pembersihan kotoran entok, maka insya Allah virus-virus yang berbahaya seperti mata putih, mata biru, dan lain-lain itu akan relatif akan relatif berkurang begitu. Yang selanjutnya adalah penerapan biosecurity ya. Penerapan biosecurity pada kandang entok juga penting ya. Ya meskipun entok itu sangat kuat, memiliki kekebalan tubuh yang kuat, tapi tidak ada salahnya ketika kita menerapkan biosecurity yang baik, di mana kita harus senantiasa menjaga ketat, tidak sembarangan hewan luar atau hewan baru itu masuk ke dalam kandang utama. Jadi ketika teman-teman membeli, entok di pasar atau di peternakan, tidak langsung kemudian ditempatkan di kandang utama, harus di, karantina terlebih dahulu untuk memastikan entok itu betul-betul sehat dan bebas dari penyakit. Yang kedua adalah batasilah, sirkulasi masuknya manusia ke dalam kandang. Jadi misalkan ada pedagang yang mau membeli entok teman-teman, maka idealnya pedagang itu tidak perlu masuk ke dalam kandang utama, karena bisa jadi penularan, virus itu juga bisa melalui, manusia begitu ya, baik itu melalui sendal atau pakaian itu yang kemudian bisa menyebabkan penyakit begitu. Sehingga, kandang itu ya harus dijaga dengan ketat, tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam kandang utama. Nah, ketika penerapan manajemen kandang itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah hewan-hewan yang hidup di dalamnya juga akan, relatif sehat begitu. Itu beberapa tips dari saya, berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Salam peternakan muda.